Hai semua, jika kamu punya tulang-tulang yang habis acara akikah atau acara kurban yang bingung mau dijadiin apa tulangnya, bisa buat sop daging ini, yaitu bagian kepala dan bagian kakinya aku mau buat jadi sop. Jadi sebelum aku simpan di dalam freezer kulkas, aku udah bersihin dulu tulang-tulang dagingnya, baru aku simpan. Nah sekarang aku ambil dari kulkas dan aku mau cairin dulu batu-batu esnya. Setelah cair batu esnya, baru aku masukkan air kelapa. Ini aku pakai air dari 2 buah biji kelapa. Yang penting airnya itu bisa ngerendam bagian tulang-tulangnya ini. Kita rendam tulangnya ini minimal ya itu 1 jam. Rendaman ini fungsinya supaya bau-bau amis pada tulang-tulang kambing itu berkurang. Setelah direndam 1 jam baru kita cuci bersih sekali bilas aja. Oke, ini bahan-bahan yang akan aku gunakan. Bawang merahnya aku pakai 20 siung, kemudian bawang putihnya aku pakai 6 siung kurang lebih ya. Kemudian aku pakai daun bawang, ini satu ikatnya isi 2 kalau di tempat aku. Terus aku pakai juga daun sopnya aku pakai 5 lembar ya, kurang lebih 5 batang daun sopnya. Terus aku pakai kaldu, ini dari Masako, bebas ya, kaldu daging terserah apa aja mereknya, yang penting kaldu daging. Ini bumbu-bumbu sop, aku pakai kulit manisnya ada kisaran 2 siung kecil, terus cengkeh kisaran 10 butir, kemang beka kurang lebih 5 buah, karda bumbu 10 buah ya. Kemudian merica itu kisaran setengah sendok makan, dan buah pala 1 buah. Ini bisa teman-teman dapatkan di kedai ya. Terus juga aku pakai jahenya kurang lebih 2 siung ya. Jahenya ini aku blender nanti. Oke, buah palanya bisa di toko-toko untuk mengeluarkan biji palanya. Kalau susah dapatin bumbu-bumbunya kayak gini, biasanya itu di warung juga udah tersedia bumbu-bumbu yang udah jadi butiran-butiran seperti ini. Jadi aku pakai bumbu yang ini, nggak perlu aku blender lagi. Kalau mau pakai yang bulat-bulat juga bisa, tinggal di blender. Aku siapin daun sop ya, sopnya aku iris-iris. Kemudian daun bawangnya bagian bawah bisa untuk ditanam kembali. Jadi irisnya aku pakai bagian atasnya aja. Iris tipis-tipis sesuai selera teman-teman. Kemudian ini bawang merah, bawang putihnya juga diiris-iris karena kelamaan irisnya, karena banyak ya. Jadi aku pakai alat kayak gini aja. Kita iris-iris bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian jahe tadi kita giling atau kita blender ya. Kebetulan aku nggak tervideo. Nah, jadi pertama kita siapin wajan. Wajannya aku masukin minyak. Terus masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita goreng dulu menggunakan api sedang sampai warna dari bawang ini agak kuning keemasan seperti ini. Lalu aku masukkan daun bawang dan daun seledrinya, dan juga bumbu-bumbu sop yang tadi yang banyak itu, dan juga kaldu bubuk terserah merek apa aja, karena adanya di sini Masako jadi aku pakai Masako. Garam 1,5 sendok makan. Garam ini paling sering kelupaan. Kemudian bisa diicip-icip kalau udah sesuai selera. Ini wangi banget.
Untuk jahe seharusnya aku juga goreng bersama dengan bumbu-bumbunya yang lain di sini. Cuman karena lupa ya mau gimana lagi ya, kita masuk terakhir nanti. Oke, ini aku siapin presto. Kalau nggak punya panci presto bisa pakai panci apapun. Asal pakai panci, kita masukin tulang-tulangnya. Aku pakai 1,5 gayung air, kemudian bumbu-bumbunya kita masukkan ke dalam presto ini. Kalau pakai presto itu kita rebus dagingnya itu biasanya, ini aku rebus ya, pengalaman aku itu ngerebusnya itu lebih bentar, itu kurang lebih setengah jam. Tapi kalau misalnya pakai panci biasa itu aku ngerebusnya itu kurang lebih 2 jaman dengan menggunakan api yang besar. Karena jahe tadi kelupaan digoreng ya, jadi aku masuk terakhir jahenya di belakang. Bisa juga ya di belakang karena kelupaan. Oke, ini prestonya benar-benar kita tutup karena nanti takut dia terpelanting. Kita gunain api yang besar. Kalau udah bunyi seperti ini, itu tandanya jangan pernah dibuka tutup prestonya. Kalau belum bunyi nggak apa-apa dibuka, tapi kalau udah bunyi jangan pernah dibuka. Kalau udah 10 menit berbunyi kayak gini, tinggal kita matiin deh apinya. Dan jangan juga dibuka, biarin uap-uapnya itu keluar sendiri dulu, tenangin dulu kisaran kurang lebih setengah jam lagi. Dan ini hasilnya teman-teman, bisa lihat ini wangi banget sup kambingnya, wangi banget. Teman-teman bisa coba, bisa dikonsumsi langsung atau jika mau ditambahkan wortel, kita rebus wortel menggunakan panci untuk menggoreng tadi. Karena kalau wortel itu kita rebus sekalian di presto kan daging itu masaknya lama, nanti wortelnya jadi lempem. Jadi kita rebus wortelnya di panci, kita menggoreng bumbu-bumbunya tadi sebentar aja sampai wortelnya masak. Airnya aku pakai air dari sopnya, jadi kita nggak pakai air di luar ya, air biasa. Jadi kita pakai air dari sop. Udah terendam, tutup, rebus kisaran kurang lebih 10 menit. Baru kita campurkan dengan sop tulang kita. Ini tulangnya itu benar-benar tulang rawannya itu empuk ya, enak. Teman-teman bisa coba di rumah, itu enak asli. Tulang rawannya itu bisa dimakan, lembut. Dan kuahnya itu enak. Selamat makan teman-teman, selamat memasak.